Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7. Sini kami beranggotakan 4 orang. Ada Alfat Ansarullah, Hinda, Nevi, dan Yondri. Di sini kami akan menjelaskan tentang fungsi dan tanggung jawab dari kepala sekolah. Materi yang pertama yaitu mengenai fungsi kepala sekolah sebagai administrator dalam bimbingan dan konseling. Sebelumnya, kepala sekolah adalah tenaga fungsional guru yang diberikan tugas untuk memimpin suatu sekolah di mana diselenggarakan proses belajar mengajar ataupun tempat di mana terjadinya interaksi antara guru yang memberikan pelajaran dan murid yang menerima pelajaran. Nah, fungsi kepala sekolah dalam administrator dalam bimbingan dan konseling ini, di mana seperti yang kita ketahui fungsi utama kepala sekolah adalah sebagai pemimpin pendidikan. Dialah yang menciptakan situasi belajar mengajar sehingga guru dapat mengajar dan murid-murid dapat belajar dengan baik. Kepala sekolah sebagai administrator pendidikan bertanggung jawab terhadap kelancaran pelaksanaan pendidikan dan pengajaran di sekolahnya. Untuk dapat melaksanakan tugasnya dengan baik, kepala sekolah hendaknya memahami dan mampu melaksanakan kegiatan yang berkenaan dengan fungsinya sebagai administrator pendidikan. Nah, fungsi kepala sekolah sebagai administrator antara lain ada 5 poin ya. Yang pertama, membuat perencanaan atau planning. Perencanaan merupakan salah satu syarat mutlak bagi suatu organisasi atau lembaga dan bagi setiap kegiatan, baik perorangan maupun kelompok. Tanpa perencanaan atau planning, pelaksanaan suatu kegiatan akan mengalami kesulitan atau bahkan kegagalan. Maka dari itu, kepala sekolah harus memiliki perencanaan yang matang. Begitupun dengan BK. Kepala sekolah harus merencanakan bimbingan dan konseling tersebut, baik dalam pelaksanaannya maupun dari segi yang lainnya seperti guru maupun muridnya. Kemudian yang kedua, menyusun organisasi sekolah. Organisasi merupakan salah satu fungsi pokok dalam suatu administrasi. Tanpa menggabungkan dan mempersatukan fungsi-fungsi administrasi, tidak akan membawa manajemen pada tingkat yang sempurna. Kepala sekolah sebagai administrator pendidikan perlu menyusun organisasi sekolah yang dipimpinnya dan melaksanakan pembagian tugas serta wewenangnya kepada guru-guru dan pegawai sekolah sesuai dengan struktur organisasi sekolah yang telah disepakati bersama. Dengan demikian, seluruh sivitas akademika dapat bekerja sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Yang ketiga, bertindak sebagai pengarah. Pengarahan adalah kegiatan membimbing anak buah dengan jalan memberikan perintah, petunjuk, mendorong semangat kerja, menegakkan disiplin, memberikan berbagai usaha, dan yang lainnya. Dengan adanya pengarahan tersebut, akan menghindarkan kemungkinan terjadinya persaingan yang tidak sehat antar bagian atau antar personil sekolah dan dalam tindakan maupun pemikirannya. Kemudian yang keempat, bertindak sebagai koordinator. Pengkoordinasian adalah kegiatan menghubungkan orang-orang dan tugas-tugas sehingga terjalin kesatuan dan keselarasan. Nah, dalam melakukan setiap kegiatan, setiap individu ataupun instansi dapat bekerja dengan baik kalau ada kebulatan pemikiran dan kesatuan tindakan yang terarah pada suatu sasaran yang telah ditentukan dan disepakati bersama. Nah, di sini kepala sekolah tentunya harus dapat mengkoordinasikan seluruh pemikiran ataupun seluruh tindakan dari seluruh sivitas akademik yang ada di sekolah, sehingga dapat berjalan dengan baik. Kemudian yang kelima adalah melakukan pengawasan. Secara umum, pengawasan meliputi kegiatan mengarahkan dan membimbing maupun memeriksa, mempertimbangkan, dan menilai. Pengawasan diperlukan pada semua bidang kegiatan sekolah, program pengajaran, personil murid, keuangan, perlengkapan, tata laksana, dan hubungan masyarakat. Nah, dengan demikian, kepala sekolah dapat mengawasi seluruh kegiatan yang ada di sekolah sehingga seluruh sivitas akademika dapat bekerja dan seluruh kegiatan di sekolah dapat berjalan dengan baik. Untuk materi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Alfat. Slide yang pertama yaitu fungsi kepala sekolah. Selanjutnya adalah sebagai supervisor. Nah, yang mana fungsi kepala sekolah supervisor itu
mengawasi dari atas. Supervisi adalah salah satu tugas pokok dalam administrasi pendidikan, bukannya merupakan tugas dan pekerjaan kepala sekolah terhadap pegawai di sekolahnya. Akan tetapi supervisi pendidikan menurut NA Ametembum adalah pembinaan ke arah perbaikan situasi pendidikan. Nah, yang mana fungsi kepala sekolah sebagai supervisor adalah mengawasi dan mendidik dan juga melihat pendidikannya sejauh mana kualitas pendidikannya, baik itu siswa, kemajuan siswanya, kemajuan kurikulumnya, dan juga kualitas daripada guru untuk mengajarnya. Selanjutnya, silakan di slide. Slide selanjutnya, tugas kepala sekolah sebagai supervisor menurut Ngalim Purwanto. Yang pertama, kepala sekolah hendaknya dapat membimbing para guru untuk dapat meneliti dan memilih bahan-bahan pelajaran mana yang baik dan sesuai dengan perkembangan anak dan tuntutan kehidupan dalam masyarakat. Nah, jadi tugas kepala sekolah yang pertama itu membimbing gurunya untuk meneliti kurikulum yang sedang digunakan, apakah itu mengarah kepada kemajuan siswa ataupun kemunduran siswa, dan juga bahan-bahan pelajaran yang sudah disajikan dalam kurikulum yang sedang dijalani, apakah itu baik untuk perkembangan siswa atau tidak, kepada evaluasi kepada gurunya. Lalu yang kedua, bimbing dan mengawasi guru-guru agar mereka pandai memilih metode-metode mengajar baik dan melaksanakan metode tersebut sesuai dengan bahan pelajaran dan kemampuan siswa. Nah, yang mana guru ini memiliki metode masing-masing. Nah, metode tersebut apakah membuat siswa itu bosan atau membuat siswa itu tidak semangat untuk belajar? Nah, itu harus dievaluasi oleh kepala sejauh mana metode yang digunakan oleh guru bisa mengembangkan bakat dan juga minat bagi semua siswa yang ada di sekolah tersebut. Yang ketiga, menyelenggarakan rapat-rapat guru secara insidentif maupun periodik, khususnya untuk pembicaraan kurikulum, metode mengajar, sebagainya. Nah, yang ketiga, kepala sekolah juga mempunyai wewenang untuk mengevaluasi guru-guru, baik itu rapat secara insidental ataupun secara tiba ataupun periodik secara berkala. Nah, yang mana bertujuan untuk perbaikan kurikulum, metode mengajar, dan masalah-masalah yang terjadi selama proses pendidikan tersebut. Yang keempat, mengadakan kunjungan kelas atau kelas visit yang teratur, mengunjungi guru yang sedang mengajar untuk meneliti bagaimana cara metode mengajarnya, kemudian mendengarkan diskusi dengan guru yang bersangkutan. Nah, yang mana kepala sekolah ini harus melihat ataupun mengkontrol secara langsung kelas sedang diajar oleh gurunya, bagaimana guru itu mengajarkan metode mengajarnya kepada siswa, bagaimana, apakah si siswa tersebut giat ataupun berinovasi dan juga aktif, atau malah sebaliknya. Itu guru kepala sekolah harus secara langsung, secara nyata kejadian yang di lapangan. Selanjutnya lanjut ke materi selanjutnya. Untuk materi yang selanjutnya boleh dijelaskan oleh Juang terlebih dahulu. Baik, terima kasih. Materi selanjutnya itu tanggung jawab kepala sekolah dan dalam program bimbingan dan konseling. Nah, setelah kita mengetahui fungsi dan peranan kepala sekolah, lalu apa sih itu tanggung jawab kepala sekolah terutama dalam program bimbingan dan secara lebih terperinci itu Dean Meyer dan Caldwell menjelaskan bahwa ada beberapa tanggung jawab kepala sekolah dalam pelaksanaan program bimbingan dan konseling di sekolah-sekolah. Nah, mereka mengurutkan, yaitu yang pertama itu memberikan support administratif. Nah, tugas tanggung jawab kepala sekolah itu memberikan dorongan dan pimpinan untuk seluruh program bimbingan dan konseling. Jadi kepala Untuk selanjutnya yaitu setiap permulaan tahun ajaran, guru-guru diwajibkan menyusun suatu silabus perencanaan yang akan diajarkan.
dengan berpedoman kepada perencanaan pelajaran kurikulum di sekolahnya. Untuk yang bagian keenamnya, yaitu pada setiap akhir tahun, masing-masing guru mengadakan penilaian terhadap hasil karya untuk mengadakan perbaikan-perbaikan dalam tahun ajaran berikutnya. Selanjutnya, setiap akhir tahun mengadakan penelitian bersama guru-guru mengenai situasi dan kondisi sekolah pada umumnya dan usaha untuk memperbaikinya. Dan yang terakhir yaitu melihat tugas dan tanggung jawab kepala sekolah yang sangat banyak ini. Nah, di samping sebagai administrator, kepala sekolah juga bertanggung jawab terhadap kelancaran aktivitas sehari-hari. Nah, selanjutnya itu tanggung jawab kepala sekolah dalam program bimbingan dan konseling. Untuk yang secara lebih terperinci, Dinmeyer dan Caldwell dalam Kusmiantarjo menguraikan peranan dan tanggung jawab kepala sekolah dalam pelaksanaan bimbingan dan konseling di sekolah. Nah, adapun itu yang pertama yaitu memberikan support administratif, memberikan dorongan dan pimpinan untuk seluruh program bimbingan dan konseling. Yang kedua yaitu menentukan staf yang memadai baik dari segi profesional maupun jumlahnya menurut keperluannya. Yang ketiga yaitu ikut serta dalam menetapkan dan menjelaskan peranan anggota-anggota stafnya. Selanjutnya yaitu mendelegasikan tanggung jawab kepada with spesialis atau konselor dalam hal pengembangan program bimbingan dan konseling. Selanjutnya itu memperkenalkan peranan para konselor kepada guru-guru, murid, dan orang tua murid, dan masyarakat melalui rapat guru, rapat sekolah, rapat orang tua murid, atau dalam buletin-buletin bimbingan dan konseling. Baik, sementara itu, Allen dan Christensen dalam Kusmiantarjo mengemukakan peranan dan tanggung jawab kepala sekolah dalam pelaksanaan bimbingan dan konseling, yaitu sebagai berikut. Nah, yang pertama itu peran dan tanggung jawab kepala sekolah itu sebagai menyediakan fasilitas dan keperluan untuk penyelenggaraan bimbingan konseling. Jadi, yang pertama itu kepala sekolah ini bertanggung jawab sebagai penyedia fasilitas supaya nanti bisa terjalannya program bimbingan dan konseling. Nah, yang kedua itu memilih dan menentukan para konselor. Nah, setelah fasilitas ada, maka yang kedua itu adalah memilih konselor untuk penyelenggaraan bimbingan dan konseling tentunya. Nah, selanjutnya mengembangkan sikap-sikap yang favorable di antara para guru, murid, dan orang tua murid serta di masyarakat. Nah, selanjutnya itu mengadakan pembagian tugas. Nah, setelah tadi penyedia fasilitas, kemudian ada menentukan atau memilih para konselor, nah perlu adanya pembagian tugas untuk keperluan bimbingan dan konseling. Misalnya, ada yang ada petugas untuk membina perpustakaan bimbingan, dan ada para petugas penyelenggara testing dan sebagainya. Kemudian yang selanjutnya itu menyusun rencana untuk mengumpulkan dan menyebarluaskan informasi tentang pekerjaan dan jabatan. Selanjutnya merencanakan waktu atau jadwal kegiatan bimbingan konseling. Nah, bisa dilihat ya urutannya dari atas tadi, fasilitas harus ada, kemudian setelah fasilitas ada perlunya ada konselor, kemudian adanya pembagian tugas. Nah, setelah pembagian tugas itu ada yang dinamakan dengan perencanaan waktu atau jadwal bimbingan konseling ini. Jadi supaya tugas dan tanggung jawab masing-masing itu bisa terlaksana. Nah, yang selanjutnya merencanakan program untuk mewawancarai murid dengan tidak mengganggu jalannya jadwal pelajaran sehari-hari. Nah, ini penting ya. Jadi misalnya ada rencana untuk melakukan wawancara dengan murid. Nah, diusahakan itu di luar jam pelajaran sehingga program bimbingan konseling itu terlaksana dan tidak mengganggu jalannya jadwal pembelajaran di sekolah-sekolah. Baik, selanjutnya. Nah, maka dari itu dapat disimpulkan bahwa kepala sekolah itu memiliki tanggung jawab apa sih? Nah, di sini disimpulkan ada 4. Yang pertama itu staff selection. Nah, sebagai kepala sekolah itu harus memilih staf yang mempunyai kepribadian dan pendidikan yang cocok. Jadi di sini penting ya peran kepala sekolah sebagai
orang yang bertanggung jawab dan memiliki peran untuk memilih staf atau memilih pegawai. Nah, di sini tentunya memilih konselor yang tepat sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Nah, yang kedua, peran kepala sekolah itu sebagai description of staff roles. Nah, setelah tadi pemilihan staf, nah yang kedua tugas dan tanggung jawab kepala sekolah itu adalah mendeskripsikan atau menjelaskan apa sih peranan pegawai atau staf tersebut. Nah, di sini kepala sekolah itu bertugas untuk menentukan peran, kemudian membagi tanggung jawab, dan meminta bantuan dalam menentukan dan membagi ini tentunya kepala sekolah meminta bantuan pada wakil kepala sekolah atau staf lainnya. Jadi setelah tadi pertama memilih staf, yang kedua itu sebagai menjelaskan pembagian tugas. Nah, yang ketiga itu time and facilities. Nah, tentu saja mengusahakan dan mengalokasikan dana. Nah, konselor tanpa fasilitas itu bagaikan sayur tanpa garam, bisa dianggap seperti itu ya, karena tidak cukup dan tidak komplit. Makanya hal-hal yang di atas itu harus sejalan semuanya. Yang selanjutnya itu interpretation of program. Nah, kemudian ini adalah tugas dan tanggung jawab kepala sekolah selanjutnya itu menginterpretasikan program bimbingan konseling kepada murid-murid yang diberi pelayanan, kepada masyarakat untuk membantu bimbingan dan orang tua. Nah, jadi sebenarnya bimbingan konseling ini buat siapa? Nah, bukan cuma buat murid-murid, bimbingan konseling ini juga perlu diberitahukan kepada masyarakat, terutama orang tua dari murid-murid tersebut, karena program bimbingan konseling ini bukan program satu arah atau satu tujuan. Jadi bimbingan konseling buat murid bukan, tapi ini menyangkut masyarakat lebih luas dan menyangkut orang banyak. Nah, di sini tugas dan tanggung jawab terletak kepada kepala sekolah sebagai administrator. Nah, begitu. Sekian penyampaian materi dari kelompok kami. Terima kasih.